Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Rahmawati dengan NIM 20021010102005. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang praktikum atau simulasi multiplexer dan demultiplexer. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andus Alex Herijanto MSI selaku dosen pengampu dari Elektronika Dasar 2 ini. Baik, untuk yang pertama saya akan mempresentasikan terlebih dahulu tentang multiplexer, apa itu multiplexer dan bagaimana simulasinya. Oke, multiplexer adalah rangkaian logika kombinasi yang dirancang khusus untuk mengalihkan salah satu dari beberapa jalur input atau masukan ke satu jalur output atau keluaran. Jalur input yang terpilih menentukan input mana yang akan terhubung ke output. Nah, multiplexer juga seringkali disebut sebagai MUX. Terdapat 3 syarat minimum yang paling dasar yang harus terdapat pada sebuah multiplexer, yaitu ada terminal input, terminal output, dan terminal pengendali atau terminal sinyal pengendali. Multiplexer biasanya dikemas dalam sebuah perangkat komponen elektronika yang disebut dengan IC multiplexer seperti IC jenis seri 7400, 74157, 74158, 74153, dan lain-lain. Nah, pada simulasi ini saya memakai komponen yaitu 74 LS153D. Nah, kemudian terdapat 2 kelompok input yang masing-masing ada 4 input, ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian ada 2 terminal output, 1Y dan 2Y, dan terdapat 2 terminal pengendali atau terminal pemilih, ada A dan B. Terminal input atau jalur input adalah jalur sinyal yang tersedia yang harus dipilih. Kemudian terminal output, perlu diketahui bahwa sebuah multiplexer akan hanya memiliki satu jalur output. Sinyal input yang dipilih akan dihubungkan ke jalur output masing-masing. Terminal pengendali atau terminal pemilih ini digunakan untuk memilih sinyal jalur input. Jumlah jalur pengendali pada multiplexer tergantung pada jumlah jalur input yang dimiliki. Misalnya pada multiplexer yang memiliki 4 input seperti ini, maka akan memiliki 2 terminal sinyal pengendali, sedangkan multiplexer yang memiliki 2 input hanya akan memiliki 1 terminal sinyal pengendali. Baik, kita akan masuk ke simulasinya. Untuk sebelumnya kita lowkan terlebih dahulu, kita kasih logika 0. Nah, untuk yang pertama yaitu kita jalankan terlebih dahulu. Putarkan. Maaf, ini agak sedikit nge-lag. Jadi ini kita simulasikan dulu. Yang pertama yaitu untuk data terminal pengendalinya, terminal pemilihnya, kita lihat ke tabel yang sebelah kiri ini. Untuk B yaitu 0 dan A 0. Ini sudah 0 semuanya. Dan untuk terminal inputnya kita pilih yang D0. Kita nyalakan yang D0. Kita kasih logika 1. Nah, terbukti
jika kita pada data yang pertama untuk data pemilih terminal pemilihnya yaitu 0 semua, maka terbukti pada terminal input kita kasih yang pertama kita kasih logika 1, maka hasil outputnya akan menyala atau lampunya yang Y1 akan 1Y akan menyala. Seperti yang ada pada aljabar boolean ini, di mana pada S1 bar dan S0 bar dan D0 ini S1 bar menunjukkan yaitu pada data pemilih atau terminal pemilihnya yaitu A. Ini sama saja S1 bar sama dengan A dan S0 sama dengan S0 bar sama dengan B. Nah, ini menunjukkan bahwa pada D0 di sini ini tertulis C tidak apa-apa, ini sama saja. Maka jika kita kasih logika 1 atau kita istilahnya kita hide-kan, kita kasih logika 1, maka terbukti lampunya akan menyala. Nah, kemudian untuk data yang kedua, di mana B-nya 0 dan A-nya 1. B-nya 0, A-nya 1. Oke, ini kita kasih logika 0. Dan pada data input terminal input pemilihnya B-nya 0 dan A-nya 1, maka data terminal inputnya yang dipilih yaitu D1 atau ini yang tertulis yaitu C1, 1 C1. Oke, kita kasih logika 1. Nah, terbukti lampunya akan menyala pada lampu 1Y. Dan untuk membuktikan bahwa ini yang menjadi input yang dipilih, apabila kita memilih pada C2 ini kita kasih logika 1, maka pada lampunya tidak akan menyala. Jadi terbukti bahwa pada data yang kedua ini input yang dipilih yaitu pada D1 atau C1. Dan ini tidak terpengaruhi meskipun kita kasih logika 1. Oke, kita lanjut pada data yang ketiga yaitu yang B-nya 1 dan A-nya 0. Nah, B-nya kita kasih logika 1, kemudian A-nya 0, dan kemudian terminal inputnya yang dipilih yaitu pada D2 atau di sini bisa kita lihat yaitu 1C2. Nah, terbukti lampu akan menyala. Dan jika kita nyalakan, kita kasih logika 1 pada terminal input yang lain, ini tidak akan terpengaruh. Jadi terbukti jika pada yang data ketiga B-nya 1, A-nya 0, maka input yang dipilih yaitu D2. Oke, seperti yang di aljabar boolean ini tadi. Oh iya, maaf tadi yang simulasi yang kedua belum saya jelaskan. Kita kembalikan lagi 0, ini 1. Oke, jadi ini pada D1 dan ini S1 bar atau S1 bar ini adalah A. Kita beri logika 0 karena bar ini menunjukkan bahwa data yang terpilih yaitu logika 0. Kemudian S0-nya yaitu 1. Maka karena tidak ada barnya, maka kita pilih logika 1. Jadi terbukti jika data input yang dipilih yaitu pada D1 akan nyala. Maaf, ini tadi B-nya 0. Oke. Ini tadi yang simulasi ketiga. Jadi sudah terbukti ya. Nah, menyala. Kemudian yang penjelasan yang ketiga tadi, B-nya 1, A-nya 0. Nah, akan nyala. Seperti pada rumus pada aljabar boolean ini, jika S1
tidak ada barnya, maka ini adalah menyebutkan angka angka logika 1 ini, dan S0 maka menunjukkan dari logika 0. Maka akan terbukti bahwa yang nyala adalah di input pemilih yang D2. Sebentar. Tapi ini S1 tuh. Oke. Sepertinya ini terbalik ya. Sepertinya yang S1 ini, tapi di sini kita nyalakan tidak akan menyala. Hanya B-nya 1, A-nya 0. Oke. A-nya 1, B-nya 0. A-nya yang ketiga, maaf, A-nya 0, B-nya 1. Oke, tapi di sini ya kok. S0-nya 1, S0-nya bar, B-nya bar seharusnya ini, tapi ini terbukti nyala. Oke, mungkin ini ada S1-nya, seharusnya ini barnya ini di sini, seharusnya yang bar ini A. Oke, tidak apa-apa, kita lanjut saja. Yang simulasi yang terakhir yaitu data terminal yang dipilih yaitu 1, A-nya 1 dan B-nya juga 1. Maka di sini input yang akan dipilih yaitu yang D3 atau yang terakhir. Nah, terbukti jika lampunya akan menyala, dan jika kita nyalakan yang lain, kita lakukan, nah ini tidak akan menyala. Jadi terbukti pada data yang terakhir yaitu akan input yang terpilih yaitu pada yang D3 atau 1C3. Dan kita buktikan pada rumus aljabar Boolean ini bahwa S1 tidak ada barangnya, maka artinya yaitu kita tuliskan logika 1 dan S0-nya atau B juga logika 1 karena tidak ada barnya, maka input yang akan terpilih yaitu pada D3 atau 1C3. Maka lampunya akan menyala. Oke, jadi kita lanjut yang pada kumpulan input yang kedua. Kita kasih 0. Oh maaf, ini kita kasih 0, inputnya 0 semua. Dan kita buktikan yang pada lampu pertama, pada input yang pertama, nah, terbukti lampu akan menyala. Penjelasannya seperti yang ini, jadi sama ini pada input pertama, ini juga sama pada input pertama, tetapi lampunya pada 2Y. Kita lanjut, B-nya 0, A-nya 1, 0, A-nya 1, dan data input yang dipilih yaitu pada D1. Maaf yang ini, bukti lampunya akan menyala, tidak akan terpengaruhi oleh data input yang lain meskipun kita kasih logika 1. Oke, kita lanjut data yang ketiga yaitu B-nya 1, A-nya 0. B-nya 1, A-nya 0. Dan kita nyalakan
kita kasih logika 1 pada data yang ketiga D2 atau 1C6. Berarti pada output 2Y lampunya akan menyala. Kita Oke, lanjut ke data yang ketiga, yaitu pada B-nya 1, A-nya 1. Jadi satu semua, kita kasih logika 1 semua. Oke, yang ini tadi kita lakukan. Dan ini kita kasih logika 1. Nah, terbukti juga pada output 2Y lampu akan menyala. Meskipun yang lainnya kita kasih logika 1 atau kita kasih angka 1, kita nyalakan, maka tidak akan terpengaruh. Oke, ini tadi simulasi dari multiplexer 74LS153D, dan selanjutnya saya akan mempresentasikan atau mensimulasikan praktikum dari demultiplexer. Kita tekan dahulu. Oke, saya mohon maaf karena tadi sempat terjadi kesalahan, dan saya kira ini tadi S0-nya seharusnya di sini. Ini dan ternyata kesalahannya yaitu pada penempatan seharusnya ini pada data rumus yang ketiga ini ditaruh di yang kedua, dan ini yang kedua ditaruh. Ini hanya rumusnya saja yang salah penempatan. Jadi coba kita simulasikan untuk membuktikan pada data yang B0 A1, data kedua B0 A-nya 1, input selected-nya yang D1. Oke, jadi ini agar terbukti kita membuktikan kebenarannya, maka pada input juga kita kasih logika 1, jadi kita kasih logika 1. Oke, dan terbukti bahwa input semuanya nyata, maka rumus aljabar bulannya, jika A-nya 1, B-nya 0, maka S1-nya tidak ada barangnya dan S0-nya ada barangnya. Dan input selected-nya yaitu pada D1, sehingga ini pindah ini dan sehingga ini D1. Dan untuk data yang ketiga, oke, kita kasih logika dahulu. Data yang ketiga B-nya 1, A-nya 0. B-nya 1, A-nya 0, jadi kita pilih. Kemudian input selected-nya yang D2 atau C2, ada input yang ketiga, jadi kita kasih logika sama agar sekali, sehingga rumus aljabar bulannya yaitu pada A0 atau S1 bar, kemudian pada B1 atau S0 tetapi tidak ada barnya, maka input selected-nya yaitu yang D2, jadi ini seharusnya D2 dan jadi seperti itu letaknya salah. Jadi karena kita sudah clear bagaimana yang seharusnya yang data yang benar, sehingga kita bisa langsung pindah ke praktikum selanjutnya atau simulasi selanjutnya, yaitu pada demultiplexer. Oke, jadi ini kita tinggal stop. Selanjutnya kita pindah ke demultiplexer. Oke, jadi pada demultiplexer yaitu rangkaian logika yang menerima satu input data dan mendistribusikan input tersebut ke beberapa output yang tersedia. Multiplexer juga sering disingkat menjadi demak. Oke. Kemudian terdapat 3 syarat minimum yang paling dasar yang harus terdapat pada sebuah demultiplexer.
yaitu terminal input, kemudian terminal output, kemudian terminal sinyal pengendali A dan B. Nah, pada simulasi ini kita memakai komponen 74LS156N. Kemudian terdapat dua input, 1C dan 2C, dan ada 4 terminal output, yang atas ini dan yang bawah ini. Kemudian ada 2 terminal pengendali atau terminal pemilih A dan B. Bit masukkan pada data C dengan 2 jalur pilih A dan B, maksudnya data C, dan ditransmisikan ke 4 bit keluaran 1Y0 dan seterusnya, kemudian 2Y0 dan seterusnya. Oke, langsung saja kita masuk ke simulasi ini. Sebelumnya kita terlebih dahulu dan kita run. Nyala semua kalau kita kasih logika. Oke, jadi pada rumus aljabar booleannya yaitu sama yang multiplexer, dimana karena multiplexer dan demultiplexer itu adalah sebuah kebalikan. Jadi kalau multiplexer itu inputnya yang outputnya sedikit, kalau demultiplexer inputnya satu dan outputnya banyak, sehingga kalau aplikasinya yaitu seperti pada komputer yang disambung. Jadi multiplexer dan multiplexer ini digunakan untuk penyambungan sebuah data pada komputer. Oke, langsung saja. Seperti kita melihat pada acuan pada tabel yang saya buat di bawah ini, jika ini seharusnya outputnya ini agak kurang ke sini, mohon maaf karena ini mungkin agak error ketika ini inputnya A dan B, outputnya Y0, Y1, Y2 dan Y3. Oke, kita coba pada input A-nya 0, B-nya 0, ini 0 semua. Maka jika pada terminal pengendalinya kita kasih, oke, jadi jika kita logika 1, seperti pada lampu yang 1Y0 yaitu nilainya low atau tidak menyala, sehingga pada data ini yaitu nilainya. Dan selanjutnya kita berikan lagi pada yang terminal pengendali yang kedua, 2C, di logika 1. Nah, terbukti jika pada 2C ini kita kasih logika 1, maka output atau lampu pada lampu yang output yang kedua atau 2Y0 ini pada garis itu mati atau tidak nyala. Jadi sesuai pada rumus aljabar boolean ini, jika S1 bar atau S0 bar A, B, logika kita kasih logika 0 yang ditandai dengan bar, maka pada outputnya yaitu D0, lampunya yaitu mati, sehingga kebalikan dari yang multiplexer tadi. Kalau demultiplexer kita kasih, mohon maaf ya, sama multiplexer tadi, jika kita kasih logika 1, maka maaf sekali saya terbalik. Pada multiplexer tadi, jika kita kasih logika 1, maka lampunya itu akan menyala. Jika pada demultiplexer, jika kita kasih logika 1, maka lampunya akan menyala. Jadi kita langsung saja pada data yang kedua, itu sebenarnya kita nolkan terlebih dahulu. Nah, A-nya 1, B-nya 0, kemudian B-nya. Nah, dan ini pada terminal inputnya kita
kasih logika 1 semuanya, nah terbukti jika pada hanya kita kasih logika 1, B-nya 0, pada terminal pengendali yang pertama kita kasih 1, terbukti bahwa outputnya lampunya akan mati atau tidak menyala. Kemudian kita coba lagi, kita kasih logika 1 pada terminal pengendali yang kedua, sehingga terbukti juga akan sesuai. Ini Y0-nya 1 artinya hidup, kemudian Y1-nya 0 mati, kemudian Y2-nya 1 maka menyala, Y3-nya juga 1 menyala juga. Kemudian kita lanjut kepada data yang ketiga. Ini kita biarkan saja logika 1. Oke, data yang ketiga itu A-nya 0, B-nya 1. A-nya B-nya 1. Jadi pada data yang ketiga ini lampu yang mati yaitu pada lampu output yang ketiga atau yang Y2 ini. Ya, pada data yang ketiga lampunya mati dan pada output yang lainnya masih menyala. Nah, kemudian kita lihat pada rumus aljabar booleannya, jika S1-nya S1 bar, kemudian S0-nya tidak ada barnya. Nah, ini seperti yang di multiplexer tadi, datanya aljabar booleannya ini seharusnya dibalik ini, dan yang ini ke rumus yang kedua. Jadi ini tadi karena saya mengcopy dari ruang yang ada di multiplexer tadi, sehingga ini seharusnya juga dibalik. Hingga ini seharusnya ada D1 dan D2. Oke. Kemudian kita lanjut pada data yang terakhir, di mana pada input A-nya 1, input B-nya 1 juga, jadi kita terbukti bahwa output yang akan dimatikan yang dipilih yaitu pada Y3 atau output yang terakhir, yaitu 1 Y3 dan 2 Y3 pada lampu yang terakhir. Jadi bahwa pada output yang pertama, output yang kedua, output yang ketiga menghasilkan logika 1 semuanya seperti pada tabel di bawah ini, sehingga lampunya nyala. Oke. Seperti itu yang dapat saya sampaikan tentang simulasi multiplexer dan demultiplexer. Apabila saya terdapat salah kata atau kekurangan dalam penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.